alihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila harus toleransi ya, harus saling menghargai, saling menghormati. Tapi saya mau menjawab pertanyaan dari orang Muslim, boleh enggak? Boleh ya, kita boleh dong menjelaskan, boleh. Tapi tidak boleh dong menjelekkan, tidak boleh ya. Begini Bapak Ibu Saudara, kan ada tayangan kami yang kami baca tulisannya mantan ustadz ya. Orang Islam sebenarnya tidak boleh mengatakan amin ya, sebab amin itu adalah Yesus Kristus ya. Dia yang berfirman dan dia sang pencipta di dalam Wahyu 3 ayat 14. Amin itu Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus Allah. Jadi kalau orang berkata amin harus percaya Yesus Kristus Allah. Kan orang Muslim nggak percaya Yesus Kristus Allah toh, makanya sebenarnya orang Muslim tidak berhak berkata amin. Termasuk Katolik, termasuk Protestan, termasuk Karismatik, termasuk Pentakosta. Mereka semua menolak Yesus Allah. Jadi tidak berhak memakai kata amin. Lalu saya ditanya, Pak Pendeta HTD, bagaimana dengan orang Kristen? Mestinya tidak boleh memakai kata Allah atau Allah gitu. Nah, iya, kan orang Kristen nggak boleh memakai kata Allah gitu. Mestinya ya Yesus Allah itu nggak boleh gitu. Ya. Oke, jawaban saya begini ya. Sebaiknya Muslim mengganti Allah dengan Abi atau Aba ya. Itu judulnya. Abi atau Aba itu adalah bapak dalam bahasa Arab ya. Abi gitu. Baik, kenapa justru orang Muslim yang harus mengganti kata Allah ya? Saudara-saudara, lalu saya tanyakan dong ke Pak Ustadz, Pak Ustadz ini gimana, ada yang jawab begini, lalu Pak Ustadz kirim tulisan juga ya. Dia menyarankan Allah di dalam umat Muslim sebaiknya diganti Abi atau Aba, itu kan artinya bapak ya, atau bapak gitu ya. Baik, ini alasannya katanya. Nomor 1, secara fakta bahwa Kristen Arab sudah ada lebih dulu ya. Kristen Arab itu sudah ada lebih dulu sebelum Muslim atau Islam muncul. Di dalam Kisah pasal 2 ayat 11 sudah ada Kristen Arab hanya 6 hari setelah Yesus naik ke surga. Sudah ada Kristen Arab. Itu Arab mana Pak? Ya Arab Mesir, Yordania, ya Damsyik, Libanon, Turki, daerah Arab sebelah barat. Galatia 1 ayat 7, Paulus itu menginjil ke Arab 3 tahun loh, abad pertama ya toh. Kan Yesus sebelum naik ke surga, Paulus tobat ya toh. Di detik-detik terakhir sebelum Yesus naik ke surga, 1 Korintus 15 ayat 8, paling akhir itu nemuin Saulus. Ya. Lalu Saulus menginjil 3 tahun ke tanah Arab, berarti masih abad pertama dong, betul. Jadi dipastikan abad pertama itu sudah ada Kristen Arab. Nah, kalau orang Kristen Arab nyebut Tuhan itu apa? Ya Allah. Coba Anda klik ke Google lalu translate ya toh. Tuhan dalam bahasa Arab itu apa? Allah. Ya, bisa Rab, bisa juga Allah ya. Tapi lebih banyak nanti munculnya Allah ya. Ya. Oke, terus alasan itu alasan pertama. Kristen Arab lebih dulu memakai kata Allah. Pak, bagaimana? Ini alasan kedua. Lalu sekitar abad kedua, abad ketiga sudah masuk ke Arab Timur, yaitu Arab Saudi, ya daerah situ sudah masuk, Irak, Iran. Jadi kekristenan sudah masuk ke Arab Saudi, Arab abad kedua, abad ketiga. Ya, makanya tidak heran ya sebelum Islam muncul sudah ada pendeta Warokah, punya sepupu namanya Khadijah. Lalu di dalam Ka'bah ada ornamen Yesus dan Maria. Khadijah menikah dengan suaminya secara Kristen, maka ketika suaminya mau mengobrak-abrik Ka'bah,
dia melindungi satu-satunya ornamen, yaitu ornamen Yesus dan Maria yang tergambar di dinding. Ya, jadi sudah ada Kristen Arab Ortodok, ya loh. Jadi yang berhak memakai kata Allah atau Allah, ya Kristen Arab duluan. Ini fakta loh, ya. Anda nggak bisa bantah ini. Terus yang ketiga, orang Islam, orang Muslim kan kebanyakan menyembah Allah yang zat, betul? Allah zat, betul? Betul. Ini sama persis dengan yang disembah oleh Nasrani, yaitu Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta. Ini semua menyembah Allah yang pribadi. Pribadi itu kan zat. Siapakah Allah pribadi mereka? Bapa. Lah Bapa itu kan bahasa Arabnya Abi, Aba. Jadi memang lebih tepat kalau orang Muslim mengganti kata Allah dengan Abi atau Aba, biar sama dengan orang Nasrani. Karena Nasrani juga menyembah Bapa. Allah yang pribadi, Allah yang zat. Ayo, aku menanyakan kepada saudara-saudaraku umat Muslim, Anda menyembah Allah yang zat apa yang roh? Zat, Pak. Nah, ada kiblat kan? Iya betul, Pak. Berarti Allahnya zat. Allah zat ini sama dengan Allahnya orang Nasrani, yaitu Bapa yang pribadi. Jadi zat itu sama dengan pribadi. Jadi Nasrani menyembah Allah yang pribadi, yaitu Bapa. Ya, Bapa itu bahasa Arabnya Abi. Jadi lebih pas kalau orang-orang Muslim ini saya menyarankan ya kami menyarankan untuk mengganti kata Allah dengan Abi atau Aba ya. Bagaimana yang memahami Allah itu roh? Kristen. Nah, kami ini Kristen, Pak. Kami menolak nyembah Bapa. Kami menyembah Allah yang roh, maka sebutannya Allah. Siapakah Allah yang roh? Di kami, Pak, di umat Kristen, Yesus Kristus. Itu Allah yang roh. Dibuktikan di Wahyu 14 ayat 13. Sungguh kata roh. Roh itu adalah Yesus ya. Lalu bagaimana dengan umat Muslim yang menyembah, mengimani Allah yang roh? Apakah itu sama dengan Allah yang zat? Oh beda. Allah yang roh yang diimani oleh umat Muslim adalah Isa Ruhullah wa kalimatuhu. Nah, kepada para Muslim yang menyembah Allah yang roh, boleh Anda memakai kata Allah. Sama dengan kami orang Kristen, Pak. Siapa Allahnya? Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Ruhullah wa kalimatuhu. Jadi orang Muslim yang menyembah Allah yang roh sama dengan orang Kristen. Orang Muslim yang menyembah Allah yang zat sama dengan Nasrani, yaitu Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Mormon, dan sejenisnya. Kalau Kristen menyembah Allah yang roh, Yesus Kristus, sama dengan Muslim yang menyembah Allah yang roh, Isa Al-Masih, Ruhullah wa kalimatuhu. Very clear. Sebenarnya orang Muslim tidak perlu mengubah kata Allah, asal yang kamu sembah adalah Isa Al-Masih, Ruhullah. Sama dengan kami. Kami orang Kristen. Masalahnya adalah terjadi penyimpangan di kekristenan, ada yang menyembah Bapa, itu Allah yang zat. Nah, aku mau nanya kepada orang Muslim, apakah Anda menyembah Allah yang zat? Betul, Pak. Lah kalau gitu sama dengan Nasrani. Nasrani menyembah Bapa ya, sebaiknya Muslim mengganti dong dengan Abi atau Aba. Sementara Muslim yang menyembah Allah yang roh, Ruhullah, sama dengan kami, Isa Al-Masih. Nggak usah diganti kata Allahnya. Jadi sama, kami menyembah Allah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Muslim juga menyembah Isa Al-Masih, Ruhullah wa kalimatuhu. Sama. Ruhullah, Allah, roh Allah. Jadi gimana Pak? Ya bagi penyembah Isa Al-Masih, Ruhullah, yang roh Allah, yang Allah, Muslim nggak usah mengganti kata Allah, sama dengan kami. Makanya sekarang kan sedang banyak dibahas bahwa Muslim itu sebenarnya ada yang mengatakan, para buya itu mengatakan salah satu sekte dari Nasrani ya.
Ya, boleh juga dibilang begitu sebab faktanya Muslim menyembah Allah atau menyembah sesembahan yang zat sama persis dengan Nasrani yang menyembah Bapa yang pribadi. Nasrani menolak Yesus itu Allah yang roh, menolak. Walaupun di Alkitab ada, yaitu Wahyu 21 ayat 7, Wahyu 14 ayat 13 ya. Di Muslim juga, Muslim itu juga meyakini Yesus itu roh Allah, Allah yang ruhullah. Tapi mereka memilih menyembah sesembahan lain yang zat. Clear sampai sini? Yaitu jawaban kami ya. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Saya tetap menghimbau kepada para buya. Para buya ini kan ahlinya ahli, atau ahlinya ahli tentang keislaman ya. Para ustadz senior coba deh dibahas ya. Oh iya ternyata Kristen Arab lebih dulu ada, berarti menggunakan kata Allah lebih duluan Kristen, betul. Lalu kita yang Muslim apakah harus memakai kata Allah atau diganti? Ya mestinya yang belakangan, yang ganti. Sebenarnya tidak perlu diganti asal Anda mengimani Allah itu roh, bukan zat. Mestinya Muslim itu mengimani Allah itu yang roh. Yang ada ditulis di kitab kalian loh. Isa Al-Masih Ruhullah. Itu yang mestinya diimani. Bukan Allah lain yang zat. Yang sering Anda sebut siapa itu? Ya, Allah zat itu. Kalau Allah zat sama dengan Nasrani penyembah Bapa. Makanya kami menyarankan ya kalau sama-sama zat ya mestinya diganti aja Abi atau Aba. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Ayo kita saling menghormati, saling menghargai, jangan menghujat, jangan caci maki. Kebenaran harus dinyatakan, menjawab pertanyaan itu boleh ya. Karena saya kan harus menjawab orang yang nanya ya. Kita tetap bersahabat, kita tetap di dalam Bhinneka Tunggal Ika Pancasila ya. Sekali lagi kami menghimbau kepada para buya, ayo kita cerahkan grassroots ya. Kita cerahkan sampai akar rumput supaya mereka itu tidak timbul kebencian ya. Kalau kebenaran seperti ini dinyatakan ya. Lah kalau memang ternyata bahwa benar bahwa Muslim itu adalah salah satu sekte atau apapun sebutannya dari Nasrani dan dikemukakan saja bahwa bukti-bukti itu memang benar ya kita harus terimalah ya. Tinggal kita pilihan mau menyembah yang zat apa menyembah yang roh. Kalau menyembah yang zat ya sama dengan Nasrani. Kalau mau menyembah yang roh sama dengan Kristen. Jadi Kristen dan Nasrani itu beda Pak ya. Demikian pula Muslim penyembah Allah zat dengan Muslim penyembah Allah roh. Ya, beda ya kalau Allah zat yang sekarang Anda sembah itu, kalau Allah roh adalah Isa Al-Masih Ruhullah wa kalimatuhu ya. Sekali lagi kita tetap di dalam Bhinneka Tunggal Ika, tetap saling menghormati, saling menghargai. Kita Indonesia, kita Pancasila. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya. Amin.